di mana 8 narasumber itu juga berdasarkan dari hasil kelompok kami tidak mencakup aspek wisata, lingkungan, pendidikan, pertanian dan UMKM dari rekomendasi pemerintah. Latar belakang mengenal desa Teluk Lingkong. Lingkong adalah salah satu desa di Kabupaten Samosir dengan potensi alam dan budaya kuat, berdekatan langsung dengan kawasan Danau Toba. Selama masa observasi, kami melakukan pendekatan langsung ke berbagai masyarakat untuk memahami kondisi di lapangan secara. Nah, ada beberapa aspek kami melihat potensi, fokus dan juga pendekatan. Ada potensi yaitu alam dan budaya. Yang kedua itu fokusnya desa wisata berbasis warga. Pendekatan inovasi sekarang Aku lalas in speaker. Kan aku screen record. Gak bersuara lah ini screen recordnya. Iyalah. Kami melihat potensi di desa ini, terkhusus desa ini berada di pinggiran tepi Danau Toba dan juga yang lokasinya sangat strategis dan memiliki daya tarik alam yang memiliki potensi besar untuk wisatawan dan juga budaya yang belum tergerak maksimal. Artinya sebetulnya desa ini memiliki beragam budaya yang mungkin orang luar juga belum tahu, dan ini memiliki potensi besar juga dan bisa dimaksimalkan gitulah. Baru yang kedua, UMKM dan hasil pertanian lokal aktif tapi minim nilai tambah dan promosi. Nah, UMKM terkhusus di Desa Trupuk Limbong juga masih beberapa, dan juga tentunya di Desa Trupuk Limbong ini mayoritas penduduknya itu berprofesi petani gitu, sehingga pertanian lokal ini aktif tapi masih minim nilai tambah dan promosi. Terkhusus Desa Trupuk Limbong memiliki hasil padi beras merah yang nilainya bisa lebih besar ketika digunakan dengan maksimal gitu. Baru poin yang ketiga, kebersihan lingkungan dan fasilitas penunjang wisata masih kurang optimal. Kami melihat kebersihan lingkungan yang masih kurang. Sebagai contoh, ketika kita memasuki wilayah Desa Trupuk Limbong, salah satu jalan lintas juga menuju wisata si Bebe ya, yang cukup ngetren juga, dan juga air terjun Efrata. Tempat ini sangat banyak sampah gitu, sangat banyak sampah, sehingga kebersihan lingkungan ini masih terus perlu diperbaiki, dan juga fasilitas penunjang wisata masih kurang optimal, terkhusus tadi tempat sampah juga masih sedikit titik-titik tempat pembuangan sampah umum, sehingga mungkin masyarakat sekitar bahkan pengunjung juga bingung untuk membuang sampahnya kemana. Bukan cuman fasilitas pembuangan sampah, ada berbagai hal juga seperti mungkin denah dan lain-lain. Saya lanjut ke poin yang keempat, warga dan aparat desa terbuka terhadap pengembangan potensi wisata. Tentunya ketika kami datang disambut dengan hangat oleh warga Trupuk Limbong, warga dan aparat desa juga terbuka terhadap pengembangan potensi wisata. Ketika kami observasi, berbincang-bincang dengan warga dan aparat juga, mereka sangat terbuka dan meminta juga keikutsertaan kami agar pengabdian kami di kali ini juga dapat mengembangkan potensi wisata yang terdapat di Desa Trupuk Limbong ini. Next. Lanjut ke metodologi, bagaimana data diperoleh. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan 8 narasumber tadi, mencakup 5 aspek: wisata, pertanian, pendidikan, lingkungan, dan UMKM. Ini juga rekomendasi dari Kabupaten Samosir. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung desa. Yang pertama, kepala desa; kedua, ibu-ibu PKK; ketiga, pengelola upah gordang, salah satu UMKM yang cukup besar di Desa Trupuk Limbong; yang keempat, tokoh adat; yang kelima, tenaga pendidik; yang keenam, pengunjung wisata; yang ketujuh, camat; yang kedelapan, mantan kepala desa. Nah, dari 8 narasumber ini hasil dari diskusi kami yang perlu kami wawancarai juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga kami juga sudah mewawancarai mungkin beberapa masyarakat umum yang ada di Desa Trupuk Limbong. Lanjut ke analisis situasi, analisis SWOT Desa Trupuk Limbong. Kita masuk di mana analisis SWOT, kita membahas strength, weakness, opportunities, dan threats.
Analisis SWOT ini dipetakan dari hasil observasi dan wawancara terhadap 5 aspek utama desa. Masuk ke poin pertama yaitu strengths atau kekuatan. Di poin pertama, kekuatan dari desa ini yaitu potensi wisata besar dan kunjungan wisatawan tinggi. Dari hasil observasi kami juga, bahkan posko kami yang dekat juga dengan jalan utama, jalan besar, sangat banyak wisatawan yang datang ke desa ini. Terus juga desa ini menjadi lintas dari tempat wisata Sibea-bea, bahkan Bukit Holbung dan air terjun Efrata yang cukup besar juga wisatanya dan terkenal. Dan juga kekuatan yaitu fasilitas pendidikan SD, SMP sampai SMA sudah tersedia. Bahkan PAUD juga banyak juga terdapat di desa kita ini, Desa Trupuk Limbong. Fasilitas pendidikan ini menjadi kekuatan bagi kami juga sehingga ketika ingin terjun mengabdikan diri untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, yang dimana kita tahu sumber daya manusia adalah kekuatan besar untuk mengembangkan potensi-potensi di suatu daerah. Baru poin yang ketiga itu produk UMKM lokal beragam dan khas daerah. Setelah kami lakukan observasi, banyak produk UMKM lokal yang bisa dikembangkan. Ini menjadi sebuah kekuatan. Contoh dari Upa Gordang sendiri, UMKM terbesar yang ada di Desa Trupuk Limbong, mereka menyediakan bandrek yang tidak ada di tempat lain. Nah, ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kami. Ada produk UMKM lain seperti sesagun, bahkan beras merah dan lain-lain khas daerah Desa Trupuk Limbong. Masuk ke poin yang keempat yaitu pertanian jadi sektor utama, sudah pakai alat modern, dan ini juga kami lihat mayoritas petani, pekerjaan masyarakat petani dan sudah memakai alat modern yang menjadi kekuatan juga untuk pengembangan desa ini. Masuk ke yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya tenaga pendidik mayoritas honorer, belum ada bimbel. Kami juga melihat ternyata dari tenaga pendidik baik SD bahkan PAUD, SMP, SMA juga masih mayoritas honorer yang belum ada juga bimbingan belajar lebih kepada siswa, dan ini menjadi kelemahan untuk peningkatan sumber daya manusia. Baru yang kedua itu UMKM, minim branding, kemasan dan pemasaran digital. Setelah kami lakukan observasi, mungkin hanya Maradikem dan UMKM Upa Gordang yang memiliki branding cukup baik, tapi UMKM lain masih minim branding sehingga ini menjadi kelemahan juga di Desa Trupuk Limbong. Baru yang ketiga pengelolaan wisata lemah, koordinasi SDM promosi. Bahkan seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, pengelolaan wisata ini masih lemah. Sebetulnya potensi yang tinggi, tapi karena pengelolaan wisata lemah seperti koordinasi, sumber daya manusia dan promosi ini menjadi kelemahan juga. Baru poin yang selanjutnya itu poin keempat, sampah belum dikelola terintegrasi atau masih dibakar secara tradisional, di mana kami juga melakukan observasi masih banyak tempat-tempat sampah yang dibuang secara sembarangan, bahkan di tempat wisata yang udah cukup terkenal juga gitu. Ini menjadi sebuah kelemahan. Baru yang selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama wisatawan tinggi terbuka membuka pasar bagi UMKM dan wisata. Ini kita sudah tahu bersama-sama itu menjadi sebuah peluang yang besar. Poin yang kedua, potensi sinergi wisata, lingkungan pertanian dan UMKM menjadi sebuah peluang besar juga. Poin yang ketiga, peluang kerja sama CSR dari perusahaan pertanian ini menjadi bahan diskusi kami juga karena banyak di desa Trupuk Limbong yang mayoritas pertanian masih belum mendapatkan subsidi pupuk, sehingga kami menjadikan ini menjadi sebuah peluang kerjasama dengan CSR berbagai perusahaan pertanian. Baru poin yang keempat yaitu potensi digitalisasi promosi dan branding produk. Ini menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan branding promosi produk dari Desa Trupuk Limbong. Mungkin dari yang terakhir itu threat atau ancaman. Yang pertama kegagalan panen akibat faktor cuaca. Mungkin ini menjadi ancaman di berbagai tempat yang mengutamakan sektor pertanian, karena ini tidak bisa dielakkan juga ketika cuaca tidak baik atau tidak mendukung, sehingga kegagalan panen ini menjadi sebuah ancaman bagi mungkin produk-produk atau hasil pertanian di Desa Trupuk Limbong. Baru poin yang kedua, ketergantungan pada tengkulak menekan nilai petani. Kami juga melakukan observasi, ternyata hasil dari pertanian di sini juga yaitu langsung ke tengkulak, yang dimana harganya juga mungkin lebih murah jikalau dibandingkan dengan hasil pertanian itu diolah bahan mentahnya dan dijual kepada wisatawan mungkin, dan juga ke berbagai tempat di Nusantara. Baru yang ketiga itu rendahnya kesadaran sampah sembarangan, bahkan tata letak
desa, mungkin Para banyak desa juga wisata warga juga. yang tidak peduli dengan lingkungan gitu. Itu menjadi ancaman juga. Mungkin yang terakhir ancaman yaitu citra wisata bisa menurun bila fasilitas tak dibenahi. Iya, aku nggak Dan kami ada juga loh melakukan di kabupaten. observasi di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang mungkin di tahun 2020, 2019 itu menjadi tempat wisata yang paling populer di Desa Trupuk Limbong, tapi karena memang citra wisatanya tidak baik dan membuat menurunlah, bahkan BUMDes itu sendiri sekarang sudah sangat turun gitu, dan wisatawan sudah kurang meminatinya. Mungkin itu analisis SWOT dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator awal. Baik, terima kasih kepada ketua kami yang sudah menyampaikan mengenai analisis SWOT. Selanjutnya akan membahas mengenai temuan lapangan dan juga tema besar dari KKN ini sendiri yang akan dipaparkan oleh presenter kedua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjut. Di sini ada temuan lapangan, permasalahan dan kebutuhan utama. Di sini adalah rangkuman kesimpulan observasi dan wawancara pada 5 aspek utama desa yang sebelumnya juga telah disampaikan. Yang pertama ada pendidikan, kemudian ada UMKM, ketiga ada wisata, selanjutnya ada lingkungan dan pertanian. Di mana setiap aspek ini sudah diberikan ringkasannya, ringkasan permasalahan dan kebutuhannya. Yang pertama, untuk pendidikan di situ adalah fasilitas PAUD hingga SD sebenarnya sudah memadai. Namun tenaga pendidik mayoritas honorer, belum ada bimbel, dan kesadaran pendidikan remaja masih tergolong rendah. Kemudian yang kedua itu adalah UMKM. Di sini sudah kami lakukan observasi untuk produk lokal beragam di mana ada sasagun, ada bandrek, ya juga ada keripik ikan lohan dan lain-lain. Cuman terkendala di modal, branding, kemasan dan pemasaran digital. Sama halnya dengan di opsi yang ketiga yaitu wisata, di mana ada juga potensi besar yaitu Siarubung Fishing Camp, Upagordang Camp Feeling, namun koordinasi pengelola, sumber daya manusianya dan promosi serta fasilitas pendukung masih kurang. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan. Kami sudah melakukan gotong royong dan juga Jumat bersih dan memang kami dapati bahwa lingkungan di sekitaran Trupuk Limbong ini masih terkendala di bagian sampah, pengelolaan sampah, karena menurut observasi juga dari kepala desa dan juga dari warga bahwasanya kebanyakan sampah yang menumpuk ataupun bertebaran di mana-mana itu adalah yang dilakukan oleh pengunjung yang datang, dikarenakan Desa Trupuk Limbong ini adalah lintas menuju wisata-wisata di sekitarnya. Maka dari itu sudah ada gotong royong dan Jumat bersih, namun memang belum menyeluruh. Itu menjadi permasalahan juga buat yang kami temui. Kemudian yang kelima adalah pertanian. Di sini didapati bahwa sektor utama warga ada padi, ada jagung, ada kopi dan juga kakao. Memang yang paling menjadi pusatnya adalah padi dan juga disusul oleh jagung serta kopi. Namun bibit kurang baik, minum edukasi pupuk atau teknologi dan juga hasil dijual mentah ke tengkulak. Next. Jadi dari kelima aspek tadi kami rangkumkan menjadi 3 bagian, di mana 2 bagian yang disatukan itu tergolong sejalan. Yang pertama untuk wisata dan lingkungan. Di sana sudah dirincikan ada revitalisasi Siarubung, kemudian ada dena wisata, pelang lokasi, video promosi, website wisata, tanaman hias, dan juga banner larangan sampah. Untuk pilar yang kedua, pendidikan itu tersendiri, ada bimbel tambahan, ada bantu mengajar di SD dan juga PAUD atau KB, kemudian dekorasi penyambutan siswa baru. Dan yang ketiga, pertanian dan UMKM yang digabungkan, di mana di sana ada desain logo UMKM, pendampingan proposal CSR ke perusahaan pertanian. Next. Nah, di sini kami ada mengelompokkan ke dalam 3 program, di mana ada program unggulan, ada program mingguan, dan program harian. Di sini untuk program unggulan, itu menjadi program flagship dengan skala pengerjaan yang lebih besar dibandingkan 2 lagi, dan dampaknya jangka panjang, di mana ini dilaksanakan bertahap mengikuti timeline khusus. Ada 7, di mana yang pertama itu revitalisasi Siarubung, kemudian yang kedua dena wisata, yang ketiga pelang penunjuk lokasi wisata, yang keempat video promosi desa yang tergabung dalam aspek wisata dan lingkungan. Kemudian yang kelima itu desain logo UMKM,
di pertanian dan UMKM. Kemudian website wisata, di mana itu tergabung dalam wisata dan lingkungan, dan juga pendampingan proposal CSR pertanian, yaitu di pertanian dan UMKM. Nah, untuk detailnya dari setiap program ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai 7 program unggulan. Untuk lebih detail dan juga rincinya akan dijelaskan oleh presenter Pulang di ketiga. Siho. Waktu dan tempat Terbayang-bayang. silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun Enggak di sini lah. Ini taruh karena di tengah ini. proker unggulan kami yang pertama yaitu Iya. revitalisasi Siarubung, di mana program revitalisasi Siarubung kami ini yang akan kami rancang merupakan salah satu program unggulan dalam fokus bidang wisata dan lingkungan. Program ini dilatar belakangi oleh kondisi Siarubung di Singkem yang sebenarnya memiliki potensi sangat besar sebagai destinasi wisata. Namun saat ini pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sekaligus meningkatkan daya tariknya agar mampu menjadi aset wisata unggulan bagi desa Turpuk Limbong tersebut. Sasaran utama dari revitalisasi ini mencakup para wisata yang berkunjung. Pengerjaannya akan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, yaitu seperti kerja bakti, pembersihan dan penataan ulang area atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dari desa Turpuk Limbong tersebut. Melalui kegiatan ini, hasil akhir atau output yang ditargetkan adalah terciptanya kawasan Siarubung yang jauh lebih layak, yang bersih, yang rapi, dan menarik untuk dikunjungi kembali. Adapun program kerja unggulan kami yang kedua yaitu Dena Wisata. Nah, Dena Wisata ini belum tersedia peta yang terpadu yang mana ini mungkin memudahkan wisatawan menemukan objek wisata dan UMKM di desa Turpuk Limbong tersebut. Nah, mungkin Dena Wisata ini akan kami buat untuk menggambarkan, memberi izin sebelumnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi pengunjung atau setiap wisatawan yang lewat atau yang mampir pengunjung atau wisatawan mengenai alur perjalanan mereka. Nah, peta ini semata-mata bukan kami buat bukan sekedar untuk penunjuk arah, melainkan alat bantu agar wisatawan dapat mengoptimalkan waktu mereka di desa Turpuk Limbong tersebut. Nah, kami akan memetakan rute utama dari titik kedatangan, posisi titik-titik objek wisata yang unggul, serta letak fasilitas pendukung seperti area parkir dan tempat ibadah secara strategis. Melalui visualisasi yang akan kami rancang ini, pengunjung dapat memahami bagaimana setiap lokasi yang nantinya saling terhubung dengan yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa mengatur rute perjalanan selanjutnya yang paling efektif dan yang nyaman. Mulai dari titik yang masuk hingga kembali ke titik awal lagi. Kami berharap dengan proker unggulan yang akan kami buat di Dena Wisata ini, mungkin dengan adanya mungkin ini dapat membantu wisatawan serta warga desa Turpuk Limbong tersebut agar memudahkan mereka dalam perjalanan wisata mereka. Baik, adapun proker unggulan kami yang ketiga yaitu Plang Penunjuk Lokasi Wisata. Program unggulan kami yang ketiga ini juga bergerak di bidang wisata dan lingkungan. Video promosi. Nah, di situ lah kau. Saya lanjutkan kepada presentator yang ketiga. Baik, selanjutnya adalah poin keempat dari program kerja unggulan kami, yaitu video promosi desa. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan,
kami menemukan bahwasanya Desa Tupuk Limbong ini memiliki potensi wisata yang sangat besar. Namun, promosi digital terhadap destinasi wisata yang ada itu belum optimal. Padahal saat ini media sosial menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam mencari referensi tempat wisata. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat video promosi yang menampilkan keindahan alam, suasana desa, serta potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Tupuk Limbong ini. Nah, video ini nantinya akan dipublikasikan melalui media sosial desa maupun media sosial lainnya sehingga dapat membantu meningkatkan daya tarik wisata dan memperluas jangkauan promosi desa. Selanjutnya, Belum. next poin kelima. Udah. Selanjutnya adalah poin kelima, desain logo UMKM. Nah, dari hasil observasi kami melihat bahwasanya Desa Tupuk Limbong ini memiliki berbagai produk lokal ya, seperti sasagun, bandrek, terus beras merah. Nah, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai oleh-oleh desa. Namun hingga saat ini belum terdapat identitas visual yang dapat mewakili seluruh produk tersebut. Sehingga branding produk khas desa masih belum optimal. Dan desain logo ini merupakan permintaan khusus juga dari kepala desa. Maka melalui program ini kami akan berdiskusi dengan pemerintah desa dan juga pelaku UMKM untuk memahami karakter serta ciri khas produk lokal. Selanjutnya kami akan merancang satu logo yang dapat digunakan sebagai identitas bersama produk-produk khas Desa Tupuk Limbong ini. Nah, harapannya logo ini dapat memperkuat citra oleh-oleh khas desa, mempermudah proses branding, serta menjadi identitas yang membedakan produk Tupuk Limbong dengan produk dari daerah lain. Selanjutnya adalah website wisata. Nah, program selanjutnya yang kami usulkan adalah pembuatan website wisata. Proker ini sesuai ya dengan kompetensi beberapa dari kami mahasiswa program studi ilmu komputer. Kami akan membuat website promosi Desa Tupuk Limbong. Nantinya website ini bukan sekedar website profil desa, tetapi lebih fokus sebagai media promosi digital desa wisata. Di dalam website ini nantinya akan terdapat informasi mengenai destinasi wisata yang ada di desa ini, lengkap dengan fotonya, deskripsi serta lokasi Google Maps, juga fasilitas dan kontak dari pengelola wisata tersebut. Selain itu, website juga akan menampilkan produk-produk UMKM seperti beras tadi, sasagun, beserta informasi pelaku usahanya, sehingga masyarakat maupun wisatawan itu dapat lebih mudah mengenal potensi desa ini. Ya, harapannya ya website ini nanti dapat menjadi media informasi dan promosi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah desa setelah program KKN kami selesai. Ya, dengan demikian program ini tidak hanya memberikan manfaat selama masa KKN, tapi juga dapat mendukung promosi wisata UMKM di Desa Tupuk Limbong secara berkelanjutan. Untuk program kerja selanjutnya akan dipaparkan oleh presenter selanjutnya. Udah mati mic kan. Jadi itu kan udah dikirim di komen itu. Lihat komennya. Waktu itu kan tanya ada di sudah ada. Itu kan kami kasih. Baik, terima kasih pada presenter keempat yang sudah memaparkan mengenai program unggulan kita bersama. Next akan dilanjutkan oleh presenter kelima. Oke. Tes. Terdengar? Oke. Baik, masuk ke proker unggulan yang ke-7, pendampingan proposal CSR ke perusahaan pertanian. Sebelumnya, CSR ini adalah Company Social Responsibility. Ini adalah program atau regulasi yang diberikan khusus untuk perusahaan-perusahaan besar, ya khususnya di sini bidang pertanian, untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar gitu, tanpa mengharapkan timbal balik
atau bisa dibilang juga hibah, atau juga bisa dikatakan memberikan tanggung jawab yang tidak boleh berkaitan dengan profitnya perusahaan tersebut. Nah, adapun latar belakang dalam pendampingan proposal ini karena pertanian di sini adalah sektor utama mata pencarian warga. Namun juga minim akses bantuan edukasi, bibit ataupun alat dari pihak swasta. Dan hasil panen juga masih dijual mentah ke tengkulak. Sasaran dari proker ini adalah kelompok tani dan perangkat desa. Adapun tujuannya yaitu membantu desa mengakses program CSR seperti edukasi, bibit atau alat dari perusahaan pertanian terkait yang diajukan proposalnya CSR-nya nanti. Adapun bentuk kegiatan yaitu pendampingan penyusunan proposal yang relevan. Dan yang terakhir, output ataupun manfaat. Setidaknya satu proposal CSR siap diajukan ke perusahaan pertanian plus kemampuan yang bisa diaplikasikan secara langsung ke warga untuk membuat CSR ke perusahaan pertanian. Baik, demikianlah program unggulan yang bisa kami tawarkan. Selanjutnya, kami akan memaparkan program mingguan sebagai kegiatan rutin yang akan menyertai pelaksanaan KKN kami di Desa Terupuk Limbang ini. Mungkin untuk presenter ke-6 dipersilakan. Baik, di sini program mingguan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu selama KKN berlangsung. Yang menjadi fokusnya itu adalah siswa SD dan juga siswa PAUD yang ada di Desa Terupuk Limbong. Di sini ada 2 program kerja yang ditawarkan. Yang pertama itu bimbingan belajar tambahan dan bantuan mengajar di SD dan PAUD. Oke, next. Yang pertama itu bimbingan belajar tambahan. Di sini kami membuat kalistung untuk siswa kelas 2 dan 3, lalu literasi dan numerasi untuk kelas 4 dan kelas 5. Sementara kelas 1 dan kelas 6 tidak menjadi sasaran program kami karena kelas 1 itu ada di tahap penyesuaian di SD dan kelas 6 itu ada di persiapan untuk ujian dan lanjut ke SMP. Program ini disusunkan berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan tenaga pendidik serta masyarakat yang ada di Desa Terupuk Limbong. Dari hasil observasi dan juga wawancara itu, kami dapati bahwa kalau di Desa Terupuk Limbong belum tersedia layanan bimbingan belajar, sedangkan bimbingan belajar yang ada hanya berada di kota atau di pengururan, sehingga cukup sulit untuk dijangkau oleh siswa dan juga orang tua. Selain itu, terdapat kendala ekonomi, di mana sebagian orang tua itu belum mampu membiayai anaknya untuk mengikuti bimbingan belajar karena mayoritas orang tua di sini pekerjaannya adalah petani. Lalu karena itu kami menawarkan program kerja ini untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa sekaligus memberikan kesempatan belajar yang mudah diakses oleh seluruh anak di Desa Terupuk Limbong. Selain dari situ, dari hasil observasi juga wawancara kami dengan guru, didapati bahwa tingkat kemampuan kalistung di kelas rendah dan juga literasi numerasi mereka itu masih tergolong rendah dan belum merata. Lalu untuk program kerja yang kedua yaitu bantuan mengajar di SD dan juga PAUD. Program kerja mingguan yang kedua ini juga kami dapati dari hasil wawancara kami dengan tenaga pendidik, di mana di situ di SD dan juga di PAUD ini terdapat tenaga pendidik yang masih terbatas dan juga sebagian gurunya itu berstatus guru honorer sehingga beban mengajar yang mereka tanggung itu cukup besar. Selain itu juga sekolah menyampaikan permintaan secara langsung agar mahasiswa KKN seperti kami dapat membantu proses pembelajaran selama KKN berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada presenter selanjutnya. Baik, terima kasih kepada presenter sudah memaparkan program mingguan. Setelah itu kami juga memiliki beberapa program harian yang bersifat penunjang dan akan kami laksanakan di sela-sela kegiatan KKN kami yang akan dipaparkan oleh presenter ke-7. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proker harian, yang dimana di proker harian ini terdapat 3 poin atau 3 proker yang akan kami usulkan kepada Bapak, yaitu yang pertama banner larangan membuang sampah, wisata, dan lingkungan. Yang kedua, penanaman tanaman hias, wisata dan lingkungan. Yang ketiga itu dekorasi balon penyambutan siswa baru atau MPLS, di mana di aspek pendidikan. Langsung saja kita masuk ke bagian topik yang ke-10, yaitu banner larangan membuang sampah. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, kami mendapati bahwasannya di sekitaran ruas jalan mau menuju ke Desa Trupuk Limbong, dan di beberapa lokasi di Desa Trupuk Limbong, bahkan di beberapa desa seperti Desa Trupuk Sagala, Trupuk Malau, dan di sekitaran Desa Trupuk Limbong itu masih banyak, dan terdapat beberapa sampah dan pengolahan itu tidak tepat sasaran, di mana setiap ruas jalan itu, setiap pinggiran itu terdapat beberapa sampah, yang dimana sampahnya itu seperti sampah plastik, sampah anorganik, dan lain-lain. Nah, itu terjadi dikarenakan ketika pengunjung yang dari luar yang ingin melewati Desa Trupuk Limbong, yang ingin melintas ke destinasi wisata, yaitu air terjun, Cibebea, dan lain-lain. Nah, pengunjung itulah yang membuang sampah tersebut. Dan berdasarkan hasil observasi kami dengan warga menyebutkan bahwasannya warga atau masyarakat di desa ini sudah cukup paham, dan mereka minim untuk yang namanya buang sampah. Nah, sampah mereka banyak di sekitaran sini dikarenakan pengunjung yang datang ke desa sini yang ingin menuju ke destinasi wisata Cibebea. Nah, tujuan dari proker kami itu yaitu untuk meningkatkan kesadaran warga dan pengunjung soal Memang ada suaranya. Memang gak ada suaranya. Memang gak ada suaranya, Wi. Bilang gak ada suaranya. Situ anjir. Memang ada suaranya, Weh. Sabar. On mic itu. Sudah? Izin Pak, belum Pak. Cuman lagi ada Belum, kan? permasalahan mic Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Izin Bapak, mungkin beberapa saat lagi akan ditampilkan lagi slide-nya. Di sini saya akan melanjutkan yang poin ke-9, yaitu penanaman tanaman hias. Nah, adapun proker harian yang akan kami usulkan kepada Bapak yaitu penanaman tanaman hias, di mana proker kami ini berlatar belakangi yaitu agar estetika kawasan wisata masih menemukan pembenahan untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Nah, adapun kami mengusulkan proker ini agar berdasarkan tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya masih banyak pengunjung dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di ruas-ruas jalan yang ingin menuju ke tempat destinasi wisata Cibebea, air terjun Efratan, dan lain-lain. Nah, kami membuat proker ini agar masyarakat enggan untuk membuang sampah di sekitaran samping ruas jalan, dan tanaman hias ini berguna untuk menambah kesan
estetika dan kecantikan di daerah Desa Terpuk Limbang ini, dan bertujuan untuk menambah toleran ataupun agar masyarakat tahu di sini Desa Terpuk Limbang itu kawasannya bersih, baik dan juga indah karena banyak tanaman, dan agar pengunjung itu enggan untuk membuang sampah mereka ke setiap ruas jalan, baik di sisi jalan maupun di sekitaran Desa Terpuk Limbang. Nah, yang ke-10 itu yaitu dekorasi balon penyambutan siswa baru kelas 1 SD atau MPLS. Nah, berdasarkan proker harian yang kami usulkan kepada Bapak, kenapa kami mengusulkan proker ini? Dikarenakan momen penyambutan siswa baru membutuhkan suasana yang meriah agar anak merasa senang dan semangat memulai sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi kami dengan tenaga pendidik, kepala sekolah, dan guru-guru lainnya di sekolah tersebut di SD. Nah, beliau atau ibu tersebut mengatakan kepada kami, memberikan saran bahwasannya kami agar melakukan untuk membuat dekorasi balon untuk penyambutan siswa, di mana itu bertujuan untuk agar izin sebelumnya Pak, di dalam balon itu nanti kami akan membuat sebuah kertas dari HPS. Nah, kami buat itu di huruf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, agar siswa itu nanti ketika memecahkan balon, kami akan menempelkannya di atas dan kami ikat dengan bambu maupun kayu, dan nanti siswa tersebut untuk mencucukkan dan balon tersebut meledak, dan nanti keluar sebuah kertas di mana kertas itu nanti akan diambil siswa dan dilihat bahwasanya di situ ada huruf maupun angka. Nah, agar siswa tersebut dapat memahami dan memahami, dan agar siswa tersebut lebih dapat mengerti apa itu huruf dan angka. Nah, sasarannya ini yaitu kami akan memberikan atau melakukan ini ke siswa baru kelas 1 SD Terpuk Limbang serta orang tua. Dan output atau manfaat dari proker harian kami ini yaitu agar suasana penyambutan siswa baru yang lebih ceria dan berkesan. Agar proker kami ini tidak hanya semata-mata untuk proker biasa atau formalitas saja, agar siswa dapat lebih bahagia, ceria pas nanti mereka masuk sekolah nanti. Nah, tujuan dari proker harian kami ini yaitu menciptakan kesan positif dan suasana hangat bagi siswa baru kelas 1. Dan bentuk kegiatannya ini dekorasi balon di ruang kelas dan area penyambutan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi maupun pemaparan dari saya mengenai proker harian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Dengan demikian seluruh rangkaian pemaparan 12 program kerja telah selesai kami sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab sekaligus dari Bapak selaku dosen pembimbing lapangan. Program kerja yang telah kami susun ini dapat semakin disempurnakan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan desa. Saya persilakan Bapak untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Di sini lagi hujan. Saya coba pakai headset. Dan izin off video sementara. Jaringannya cuma. Untuk maju telan. Oke. Terima kasih Untuk ya, maju telan. berdasarkan hasil observasi dan wawancara kalian, lalu kemudian dari hasil dan wawancara itu kalian sudah menyusun analisis SWOT ya. Itu menandakan bahwa ya kalian memang turun ke lapangan ya, bukan membuat program kerja berdasarkan keinginan kalian. Ya. Jadi itu hal yang perlu diapresiasi, bahwa program kerja yang kalian usulkan ini bukan bersumber dari
keinginan kelompok PKN ini berdasarkan kebutuhan permasalahan nilai Pak, izin suaranya hilang-hilang, Pak. diisi ulang. Nah, izin Pak, sudah terdengar Pak. Ini sudah jelas. Agak mendem, Pak. Ini Oke, sudah, Pak. ya. Oke, coba slide-nya di awal tadi ya, di analisis SWOT tadi. Ya, secara umum analisis SWOT-nya saya kira penempatannya sudah ini ya, sudah lumayan. Jadi nggak salah tempat gitu ya, yang mana kekuatan, yang mana kelemahan, peluang dan ancaman. Hanya saja idealnya kalau kita membuat analisis SWOT, upayakan meletakkan data kuantitatif. Ya, ada data kuantitatif. Misal kalian mengatakan potensi wisatanya besar dan kunjungan wisatawannya tinggi. Ada nggak data kuantitatifnya? Berapa kunjungan sih yang datang ke Turku Limbong? Atau kalau kita mau lebih kerucutkan lagi, berapa persen sih jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya ke satu destinasi wisata tertentu? Dan pada poin-poin lain gitu ya. Misal produk UMKM lokal beragam dan khas daerah. Berapa produksi UMKM yang sudah ada? Berapa persen yang belum atau berapa produk yang belum publish? Dan seterusnya. Yang saya percaya itu datanya sebenarnya bisa disampaikan ya. Jadi kalau kita mau buat analisis SWOT, upayakan jangan hanya data kualitatif. Yang kalian sampaikan ini tidak salah, tapi cenderung nanti sifatnya asumsi. Nah, datanya kalau bisa kualitatif. Tenaga pendidik mayoritas honorer. Berapa persen yang honorer? Berapa persen yang PNS? Ya kan? Berapa jumlah gurunya? Itu kan ada datanya ya kan? Kalian kan sudah ketemu dengan para guru. Dituliskan aja nanti di SWOT-nya ya. Kemudian begini, saya tadi mendengar, saya jadi bingung. Sebenarnya tempat wisatawannya itu sudah dikunjungi wisatawan dengan jumlah banyak atau belum? Kalian meletakkan strength-nya potensi wisata besar dan kunjungan wisatawan tinggi. Tapi di sisi lain tadi saya melihat bahwa tempat wisatawannya belum maksimal ya untuk menerima wisatawan. Yang mana yang betul? Gitu. Apakah maksud kalian hanya potensinya gitu ya? Bahwa sebenarnya kalau dari kacamata kita tempat
atau lokasi-lokasi di Trupuk Limbong itu berpotensi mendatangkan wisatawan yang lebih tinggi. Nah, itu kan berbeda. Terus, lokasi yang mana? Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, sekalipun kita tugasnya pengabdian kepada masyarakat, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, ingat, kita bukan superhero yang bisa menyelesaikan semua permasalahan masyarakat. Ingat, prinsip dari KKN yang pertama adalah visible. Masih ada nggak slide-nya itu? Visible, lalu kemudian acceptable. Ya. Pertama, visible, dapat dilaksanakan secara realistis dan terjangkau. Ya, berdasarkan kondisi yang ada, baik dari segi sumber daya, waktu, maupun kemampuan kita. Maksud saya begini, setelah tadi saya dengarkan, berapa program totalnya? Unggulan plus mingguan plus harian, berapa tadi? 12, Pak. 12 tadi itu menurut saya itu tidak semuanya masuk ke kategori program. Kalau kita bicara program itu apa? Tapi 12 itu saya lihat adalah bagian dari program, yaitu kegiatan. Kegiatan. Jadi saran saya pertama kepada kita semua, kita perlu merapikan kembali program tadi yang menurut kalian program itu kalian paparkan itu ke dalam matriks program kerja KKN. Ada kan? Formatnya ada tuh. Nah, coba kita intip ya. Formatnya, sekalipun tadi kalian sudah menampilkan programnya bagus, ada nama program, tujuan, sasaran, tapi kan belum terlihat di situ indikator capaian programnya apa, kegiatannya, waktu pelaksanaan, lalu indikator capaian kegiatan dan pelaksananya siapa. Seperti matriks program yang sudah pernah saya sampaikan atau sudah saya pernah share ya di file teknis pelaksanaan program. Ada nampak? Ada yang buka gak? Dan kalau bisa apa yang saya sampaikan ini kalian catat ya, biar nanti bisa dieksekusi. Ya. Oke ya. Oke, Pak. Nampak ya, oke. Nah, itu masukan saya untuk SWOT ya. Saya tidak apalah. Sekalipun memang SWOT ini yang menjadi cikal bakalnya program kalian tadi. Tapi kalau saya lihat sudah 80% itu sudah oke, sudah sesuai dengan analisis SWOT-nya. Hanya saja tadi tinggal disempurnakan lagi SWOT-nya biar nanti kalian presentasi ke desa biar semakin bagus ya. Itu maksud saya. Nah, terus next slide-nya. Ini nanti saya ada yang ngasih masukan, ada yang saya harus tanya dulu ya. Next. Itu permasalahan ya. Nah, idealnya sebenarnya kemukakan dulu permasalahan dan kebutuhan utama, baru masuk SWOT ya. Ini hanya masalah teknis saja. Next, saya ke program lah. Tar dulu. Sebelum ke program yang tadi apa nih? Nah, jadi kalau menurut saya program kalian itu 3 ini. Ya, inilah namanya program. Nah, tinggal narasi programnya lah dibuat unik. Apakah revitalisasi wisata dan lingkungan itu satu program. Kemudian apalagi peningkatan kualitas pendidikan di Trupuk Limbong itu 2. Lalu yang ketiga peningkatan pertanian dan UMKM. Ya.
itu nama program idealnya begitu, singkat-singkat saja nama programnya apa, boleh juga yang menarik. Nah kegiatannya yang kalian paparkan tadi, coba nomor 1. Next ke program kerja tadi. Nah ini kan bisa satu program. Ya, ada beberapa nanti yang bisa kita keluarkan, masukkan ke program kedua, atau ada yang dari program kedua masuk ke ketiga. Nah ini satu program, kegiatannya ada 7. Paham maksud saya kan? Paham nggak maksud saya? Paham, paham, Ya. Jadi mulai dari revitalisasi Siarubung, denah wisata itu bagian dari satu program. Nah, namanya kegiatan, itu kan ada di matriks. Jadi enak kita ngukurnya. Jadi indikator capaian kegiatannya enak. Nah, kemudian saya mau tanya ini, kan tempat wisatanya banyak kan? Ada berapa sih yang kalian lihat yang berpotensi untuk jadi wisata, tempat wisata? Ada 3, Pak. Apa aja tuh? Ada BUMDes, Pak, Badan Usaha Milik Desa, itu Fishing Camp Siarubung itu, Pak. Itu punya desa, dan juga UPA Gordang Camp itu punya UMKM warga yang cukup besar di sini, Pak. Baru Maradi Camp juga, Pak. Di antara 3 itu mana yang paling apa ya? Bahasanya underrated atau ya tidak populer lah, atau belum maksimal lah manajemennya. Oke, Pak. Mungkin sekedar informasi ya, Pak, sebetulnya cuman ada satunya di Trupuk Limbong, yaitu Siarubung yang BUMDes itu, tapi karena memang masalah desa, pihak manajemen dari BUMDes itu membuka tempat wisatanya masing-masing, yang dimana sebetulnya mereka pemilik dari BUMDes itu, atau bisa dibilang manajemen dari BUMDes itu, mereka keluar dari situ, resign, membuat tempat wisata masing-masing. Jadi sistemnya sama, tempat camp gitu, Pak. Tapi karena memang manajemen awalnya itu udah pergi dan membangun tempat sendiri, jadi BUMDes inilah yang bahkan terkenal di tempat ini. Maksud saya adalah, sekali lagi kita bukan superhero kan, jangan semua mau kita ini, nanti kita jadi kewalahan, kalian juga nanti kewalahan, sementara program-program kegiatan-kegiatan kalian itu sudah bagus yang lainnya. Pilihlah satu aja gitu, mana yang mau kita fokuskan untuk KKN tahun ini, untuk kelompok kalian. Jadi kita dari awal sudah memang fokus ke satu saja. Dari denah wisatanya, ya udah kita fokus mewujudkan denah wisata yang untuk satu lokasi. Pelangnya juga fokus satu, video promosi desa juga bisa fokus satu, ya. Apalagi kalau tadi yang benar-benar yang milik desa yang mana, itu aja lah menurut saya. Jangan pribadi dulu, karena kita bermitra dengan desa. Jadi apa sebenarnya kebutuhan desa, ya, fokuskan aja lah, kita bantu desa, mana kira-kira yang bisa bersinggungan lebih banyak dengan desa. Itu menurut saya. Jadi jangan dikerjakan sekali banyak. Kita itu lebih bagus satu aja targetnya, tapi berhasil nanti, tapi maksimal hasilnya, kan lebih bagus. Daripada semua kita kerjain, tapi hasilnya nanti ya seadanya gitu kan. Ini mending fokus satu lokasi, ya kalian yang lebih tahu karena kalian yang ke sana ya kan. Saya pengen juga sebenarnya ke sana ya kan. Tapi nantilah, mana tahu kalian sudah launching ya kan, mana tempat yang kalian buat itu. Pengen juga saya ke sana kan untuk melihat langsung. Dan perlu diingat, kita kan nggak muluk-muluk ya, kita bukan pemerintah, kita bukan level kementerian, kita bukan CSR yang punya banyak dana untuk melakukan itu. Sekalipun tadi saya dengar ada program untuk membantu
masyarakat membuat dana CSR itu bagus sekali. Tapi untuk keseluruhan program ini perlu diingat kita hanya punya waktu kurang lebih 1 bulan lagi kan. Dan bukan itu aja yang mau kita bagusin gitu di desa itu. Jadi pilihlah satu lokasi yang betul-betul kemungkinan ya kita bisa memaksimalkan itu. Mulai dari penataan lingkungannya, sampahnya, websitenya, ya kan. Tadi kalau ada semacam ada buku destinasi wisata gitu ya. Ya fokus saja ke satu. Kalaupun mau dibantu yang lain, mungkin bisa pada kegiatan yang sifatnya tidak memerlukan waktu yang banyak. Misal, tadi kan kalian pengen buat petunjuk wisata atau semacam buku atau majalah wisata gitu ya. Yang kemudian orang kalau pegang majalah atau buku itu, orang bisa lihat, oh di Turpuk Limbung itu ada 3 wisata. Pertama wisata A, wisata B, wisata C. Wisata Bukan Bu, destinasi majalah wisata apa A itu begini, yang B begini, yang C begini. Itu Tapi boleh, bikin kita. ya kan? Itu boleh. Tapi kalau yang lain tadi, menurut saya, ya sebaiknya kita fokus satu destinasi wisata saja. Ya, coba tampilkan lagi. Ada sini si Ana, ada ya? Bisa tampilkan lagi nggak? Bisa Pak, bentar ya Pak. Oh, atau udah kalian kirim ya ke apa? Ke Sudah grup? Pak. Belum ngantuk kalian kan? Belum Pak. Nah, ngantuk. Dingin di sana nggak? Cukup dingin Pak. Dingin ya. Bentar. Jadi yang program unggulan ini ada revitalisasi Siarubung dan sana. 7 kegiatan ini bisa menjadi satu program. Nah, apa nama programnya? Kalau jadi di Siarubung yang mau kita revitalisasi, ya udah nama programnya adalah program revitalisasi destinasi wisata Siarubung. 1. Kegiatannya ada berapa? Ada 7. Nah, kenapa begitu? Karena gampang nanti kalian menyusun indikatornya. Denah wisata, kegiatan 1. Ya kan, membuat denah wisata. Apa indikatornya? Output yang mau kita hasilkan nanti. Terwujudnya atau terpasangnya denah wisata destinasi wisata Siarubung. Jadi nanti ketika kita evaluasi, enak ngevaluasinya. Oh, target kita kan di kegiatan pertama denah wisatanya terpasang. Nah, kedua, terwujudnya atau terpasangnya pelang penunjuk lokasi wisata. Ada berapa pelang targetnya? 3 kah, 5 kah, 10, 200, 2000 gitu. Ya ditetapkan nanti di bagian indikator ketercapaian kegiatan. Kan ada di matriks tuh, di paling kanan ya, indikator capaian kegiatan. Pelaksananya siapa? Dan masyarakat umumnya bisa ikut ini juga, ikut melihat. Ini target kita kemarin ada sekian pelang. Jadi kita juga dalam tim itu enak untuk melihat. Terus 4 kegiatannya, membuat video promosi desa secara keseluruhan, apa yang dimiliki oleh Desa Turpuk Limbung atau yang wisata tadi. Nah, ini maksudnya video promosi apa? Desa secara keseluruhan dengan segala potensinya, termasuk UMKM-nya, wisatanya, atau hanya maksudnya tadi promosi desa wisata yang kita tetapkan tadi 1. Yang mana? Nah,
Karena dua hal berbeda tuh. Semuanya. Semua, Pak. Semua, berarti video promosi desa. Oke, udah betul berarti namanya. Tapi pastikan ya memang nanti di dalam video itu bukan hanya bicara tentang wisata, tapi juga bicara tentang apa tadi UMKM-nya. Ada tadi kalau saya dengar bandrek ya. Terus apa tadi? Beras merah ya kan? Terus sesagun dan lain-lain. Ya, itu harus ada di video promosi desa. Kemudian desain logo UMKM. Maksud cuma kita ke sekolah kan? Ini sama tadi Ada kasusnya pertanyaan. dengan desa wisata. Kan banyak UMKM-nya. Ada berapa? Ada berapa UMKM? Nah, saya langsung aja seperti desa wisata tadi. Sebaiknya pilih aja beberapa, 1 atau 2 gitu. Biar kalian bisa fokus, ya jangan semua kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut kalian mudah, ya silahkan saja. Mungkin dalam AI dan sebagainya. Ya, Agatha? Ya Pak, izin Pak untuk memperjelas yang Agatha, raise hand. Iya Ada Pak. apa? Halo Pak. Ah. Ya, izin Pak untuk memperjelas yang desain logo UMKM. Ya, Pak. halo, silakan. Nah, untuk desain logo UMKM yang dimaksud itu Pak, sebenarnya lebih ke logo untuk branding desa ini Pak. Jadi mereka kalau misalnya ada ingin menjualkan produk dari desa ini, misalnya itu entah beras merah atau sasagun, jadi logo itu yang akan dipakai Pak, gitu Pak. Bukan UMKM untuk tertentu gitu Pak maksudnya Pak. Oh, berarti punya BUMDes. Iya Ya, Pak. oke, Iya benar berarti. Pak. Berarti logo BUMDes. Oke, berarti kan yang dikelola desa kan? Iya benar Pak. Oke, berarti bisa. Saya kira tadi ada beberapa UMKM semua mau kalian ini. Tapi kalau dia satu manajemen, satu pengelolaan gitu kan, ya nggak masalah. Berarti ya bagus, buatlah itu. Oke, kemudian kegiatan website wisata. Nah, tadi kan saya minta karena di awal kalian menyebutkan sudah ada websitenya. Tapi gitu saya cek tadi ternyata bukan website Turpuk Limbong, punya kelompok lain tuh. Kemudian yang kalian kirim barusan itu contoh ya, bukan desa itu kan? Belum kalian buat kan? Iya Pak, belum Pak. Nah, kalau mau buat website, saya tidak melarang. Tapi ingat, di KKN prinsip yang selanjutnya adalah sustainable ya, berkelanjutan. Jadi setelah nanti kalian buat website, jadilah websitenya. Saya nggak ragu lah karena kita ada anak bisnis digital dan Ilkom ya kan. Ya, Pak. Pulang nanti kalian bertahan berapa lama websitenya? Siapa yang mau perpanjang hosting domainnya? Pihak desa bersedia nggak memperpanjang itu? Terutama kalian masih bersedia nggak kalian mengelola itu? Nah, jadi nanti ketika paparan, karena memang website ini harus ada, Tapi kalau itu menurut nanti, saya harus ada. iya, kita tanya, Karena zamannya serba digital. Orang sekarang kalau mau nengok tempat desa wisata yang mau kalau kami buat ini, kalau untuk perpanjangannya nanti sustainability-nya kamilah yang kita. Desa wisata yang mau dikunjungi itu dia memang orang harus melihat website. Ya, websitenya harus jelas. Nah, cuman pertimbangkan itu. Kemudian ini nanti beli hostingnya, beli domainnya dari siapa uangnya? Sudah dipikirkan nggak? Biaya buat website.
Izin Pak, mungkin kalau terkait ini juga RAB-nya juga belum ada Pak, mungkin. Tapi memang rencana kami akan setahun itu. berdiskusi juga nanti ke Kalau STIM bisa pemerintahan sebulan. Kalau setahun. Ya, Kalau karena tim kalau kadang 1 juta. desa ini ya kan, saya nggak menyamakan semua desa. Nah, coding segala macam sudah ada website. Jadi selesai kita KKN, habis websitenya nggak ada yang ngelola. Kalian pun ya nggak muluk-muluk ya kan, belum tentu juga kalian mau mengelola itu. Paling udah tamat kalian selesai lah itu. Ya, syukur-syukur nanti menghasilkan, jadi ada biaya pengelolaan bisa dibagi sama desanya. Wah itu alhamdulillah sekali kalau bisa kayak gitu ya kan. Bilang, Mas, Tapi rencananya nanti ke juga depan, gitu, nah nanti jadilah setiap orang KKN buat website, setiap KKN buat website, nanti 1000 websitenya. Enggak. Tapi satu pun nanti nggak ada yang dipakai jalan. Nah itu maksud saya, khawatir begitu. Jadi Rencananya kalau gitu. boleh nanti sampaikan ke kepala desa, ini dari desa dananya, dana pengelolaannya sekian per tahun. Itu sampaikan. Ya, jadi Baik, Pak. kalian juga nggak habis banyak gitu. Saya kasihan juga nanti kalian nanti pun belum tentu Cuma dilakukan yang berkelanjutan. mau mandi yang Terus ada pendampingan proposal. Lah, ini untuk pertanian ya. Pertaniannya apa tadi? Jagung, Padi, kopi, coklat, padi, jagung, coklat, dan apa? Kemiri. Itu Pak. Ya. Masalahnya pupuk belum ada. Iya Pak, ada yang bukan ada. Apa, pengelolaan ada yang subsidi pupuk tapi itu belum. Untuk buat kurang. pupuk sendiri kurang ini ya. Kurang Pak, karena tahun lalu udah tapi memang kurang Pak. apa sih dibilang Pak ini? Oh tahun lalu kelompok KKN-nya ada buat tepinya di sini. Ada kan? Ada Pak. Ada. Kenapa nggak ada programnya buat pupuk? Izin Pak, mungkin aku mau konfirmasi sedikit Pak. Saya. Jadi tahun lalu juga ada sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik gitu kan Pak. Tapi memang dari masyarakat desanya memilih nggak gitu Pak, gak usah lagi karena mereka mengatakan juga lebih baik membeli pupuk kimia gitu Pak. Ya, daripada buat-buat ya. Iya Pak. Oke, masuk akal tuh. Jadi nggak usah itu. Terus untuk pertaniannya apa? Membuatkan proposal. Iya Pak. Proposalnya bukan untuk wisata tapi pertanian. Iya Pak. Terkhusus pertaniannya itu pupuk lah terkhusus Pak. Bagi nanti apa yang masalah watermu? Ada sudah dapat perusahaannya. Ada. Belum. Ya bilang aja. Nah gimana? Ada Pak. Sudah ada perusahaan? Ya tawarannya ada Pak. Dari yang 3 perusahaan mana? Aku lupa. Yang pertama PT Inalum. Dua lagi. Report. Oke lah. Itulah contohnya Pak. Iya, ada 3 perusahaan Pak. Salah satunya Inalum. Maksud saya begini. Bagus sekali ya nge-set glass skin. Kan Tapi gak bumi minyak, tapi bukan gloss. ini tadi masalah sustainable tadi. Gimana juga sih lewat. Kalau kalian mungkin paham karena memang orang ekonomi bisnis ya atau orang ekonomi. Masyarakatnya paham nggak gitu. Nah maka harus jelas ini pendampingan proposal CSR pertanian ini, kegiatannya ini, sasaran kalian kemana? Ke masyarakat umum atau ke perangkat desa? Kalau menurut saya
Ini dispesifikkan aja, karena tidak semua masyarakat umum nanti mampu membuat proposal dan berkepentingan ke CSR. Biasanya kan melalui pemerintahan desa. Ya, jadi cukup dampingi ke perangkat desanya yang yang berwenang. Ya, nanti kita ajari mereka bagaimana buat proposal CSR, dan syukur-syukur kita bisa menjembatani ya antara Inalum tadi salah satunya dengan Desa Turpuk Limbong. Itu ya. Oke. Baik Pak. Next, coba ini program unggulan. Coba next. Udah next kan? Bentar Pak, izin Pak. Semua masih mendengarkan kan Rinto? Jangan kasih ada yang tidur dulu ya. Iya Pak, masih Udah. mendengarkan. Sama persepsi kita. Udah kan? Udah Next kan dulu. Udah guys. Bentar ya Pak, udah di slide tapi masih ngeliat Pak, belum respon Pak. Udah di aku udah sih. Di sini udah. Di sini belum. Aduh, jaringanku berarti. Oke, saya dari komputer. Kemudian ada program mingguan, bimbingan belajar tambahan dan bantu mengajar di SD. Pertama ini dulu, saya takut lupa menyampaikan. Mungkin istilah unggulan, mingguan, harian itu akan punya dampak ketika menggunakan istilah itu, maksud saya ya. Akan berdampak ketika kita lama di situ, lebih dari 3 bulan. Tapi kalau kita cuma sebulan ya di situ, menurut saya agar tidak nanti membingungkan kalian, tidak usah pakai mana unggulan, mana mingguan, mana harian. Kecuali itu hanya pada konteks untuk memaparkan ke kepala desa, boleh-boleh saja. Tapi maksud saya untuk mempermudah teknis ke matriks program kerja tadi, jangan pakai unggulan gitu ya, langsung aja. Program 1 tadi revitalisasi destinasi wisata bla 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 bla. Kegiatannya ada 7 atau 8. Nah, program kedua masuk ini. Fasilitasi pembelajaran pendidikan formal desa Turpuk Limbong misalnya. Kegiatannya berapa? Ada 2. 1 bimbingan belajar tambahan, 2 bantuan mengajar di SD dan PAUD. Nah, tergambar maksud saya kan? Nanti yang ketiga yang lingkungan. Nah, ini pun gabung nanti ada harian, nanti kita bahas ya. Oke, pertama saya mau ke bimbingan belajar tambahan. Nah, udah kan? Terganti. Bimbingan belajar ini kan pendidikan non formal ya. Udah kan? Harus punya target. Biar nanti di indikator capaian kegiatan gampang ukurnya. Jangan kita hanya ngebimbel. Loh, targetnya apa di ujung? Setelah KKN nanti target kita apa? Misal, contoh saya kasih. Kalau nggak salah tadi pas presentasi kan mengatakan kemampuan calistung anak-anak SD-nya masih rendah. Ya kan? Itu kalau kita ulas lagi pakai data kuantitatif seberapa rendah. Atau berapa persen siswa yang kemampuan calistungnya masih rendah. Terus targetkan selama KKN kita ini kita mau di angka berapa? Dari 100 anak yang kemampuannya rendah, nanti di akhir KKN target kita yang rendah itu tinggal berapa? Atau yang 100 ini kita buat mau setinggi apa kemampuan calistungnya? Nah, itu ya contoh. Contoh satu lagi. Mungkin dari 100 anak di SD itu atau anak-anak di Turpuk Limbong, 50% belum bisa baca padahal sudah masuk ke kelas 2 SD, yang mana kelas 2 SD itu idealnya sudah bisa baca. Nah, target kita di bimbel ini gimana caranya buat mereka bisa baca selama 1 bulan kalian ber-KKN di sana.
Realistis Satu kan bantuin dan lah, nggak mudah usah tanya-tanya diukurnya, lagi. jadi gampang Tengok apa kita yang mau melihat. dibantu. Jadi di awal lakukan pretest berapa Jadi anak. tanya lah, Tergantung kayak mana mau permasalahan manalah yang mau dikerjakan. kalian atasi. Kemampuan calistungnya atau literasinya tadi termasuk membaca, Kasih tahu Mon. atau kan ini ada jurusan bahasa Inggris kita kan. Nah, kemampuan bahasa Inggrisnya dengan target yang sederhana saja, misal bahasa Inggris. Pokoknya target selesai KKN anak-anak di Trupuk Limbung ini yang belajar di SD sekian ini bisa 1, 2, 3, 4 sampai 100 atau bisa A, B, C, D, E, F, G misalnya. Atau bisa mengungkapkan kata-kata untuk menyambut wisatawan asing. Ya kan, daily activity in English kan sederhana. Jadi kasih targetnya di bimbel ya. Oke, mudah bisa dipahami itu yang bimbel. Bisa Pak. Nah, dan kalian lihat bentuk kegiatannya bimbelnya 2 kali per minggu dengan materi yang terstruktur dan terarah. Nah, kalian kan sudah buat tuh materi yang terstruktur dan terarah, berarti kan harus ada target. Nah, selama bimbel itu targetnya apa? Kalau bimbel 2 kali seminggu, itu belum kayak bimbel sebenarnya. Bimbel itu hampir tiap hari sebenarnya bantuan belajar. Tapi ya silakan diskusikan lagi lah untuk waktu pelaksanaan. Tergantung target kalian tadi sebenarnya. Ya, targetnya apa? Kalau dari target itu membutuhkan pertemuannya jadi 4 kali seminggu, ya laksanakanlah itu. Tapi kalau hanya cukup 2 kali seminggu, ya sudah nggak apa-apa. Si Ana ngapa di Oke, terus, nah ini yang pertanyaan saya, ini bantuan mengajar di SD dan PAUD. Berarti ini kayak PLP 2 ya? Iya Pak. Kayaknya ini pesanan ini ya. Gurunya pengen kalian ngajar ya kan? Iya Pak. Di SD dan PAUD. Iya Pak. Ya. Sebenarnya kita sudah membantu itu di bimbel sebenarnya ya. Bimbel itu artinya proses penambahan, pelengkapan yang ada di sekolah formal itu sebenarnya sudah kita kasih dia lewat bimbel ini. Ya, cuman kalau pesanan ini agak-agak sulit nanti. Kalau kalian tolak nanti jadi nggak enak sama gurunya ya kan. Kalau kita oke kan, ya kita harus ikhlas lah membantu mereka gitu ya. Karena ya anggap sajalah pengabdian 1 bulan ya. Sekaligus menyerap ilmu dari guru-guru yang ada di sana. Tentu kan guru-guru di sana kan juga sudah S1 ya, S1 pendidikan mungkin. Ya jadi nggak masalah, asalkan kalian bahagia, itu saja. Jadi dipilih orang-orang yang memang mungkin yang PGSD ini ke sini kan. Nah, dipilih orang PGSD yang PAUD. Dan ini bisa masuk di sini program yang harian tadi, yang membuat balon apanya tadi? Dekorasi balon penyambutan siswa itu termasuklah di Prokja yang kedua, yaitu fasilitasi pendidikan formal di sekolah bla bla bla. Jadi program kedua itu kegiatannya ada 3. 1 memasang. 1 ngebimbel, 2 pendampingan mengajar, 3 dekorasi balon penyambutan. Ya, menurut saya kan tidak hanya dekorasi balon saja, banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya untuk membantu guru-guru itu dalam menyambut siswa. Tapi tadi kan kita bukan superhero ya, jadi tolong juga dikaji secara SDM. Oke, selesai yang program 2. Sekarang masukkan untuk program 3. Ini saya lihat temanya adalah lingkungan. Jadi saya coba resume ya. Pertama program kalian itu tentang wisata, revitalisasi
destinasi wisata 7 tadi kan di awal. Kedua, program kalian itu fasilitasi pendidikan formal. Programnya, kegiatannya ada 3. Nah, terakhir tentang lingkungan. Saya belum dapat nama programnya apa. Terganti. Yang jelas kegiatannya adalah membuat banner larangan membuang sampah. Itu satu kegiatan. Kedua, penanaman tanaman Program harian. hias. 2. 11. Ketiga, Semua manja aku. habis. Karena dekorasi balon tadi masuk ke Kalian udah program mandi? yang kedua. Ya kan? Kau udah Nah, mandi Putri? kalau banner larangan membuang sampah, berarti masang-masang ini ya, masang-masang tanda gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya memang yang kalian sampaikan tadi sebenarnya lebih efektif kalau kita membuat tempat sampah daripada membuat larangan jangan buang sampah. Udah ada di kelompok 2. Jadi secara kualitas pendidikan itu orang yang berpendidikan dia tersinggung sebenarnya kalau ada di situ jangan buang sampah di sini di pantai, jangan buang sampah di jalan. Sebenarnya tanpa harus buat di situ larangan, kita kan memang nggak harus buang sampah di situ kan. Nah, itu logikanya. Tapi kalau di situ ada tempat sampah berarti di situlah buat apa? Buat buang sampah. Tuh. Jadi saya nggak bisa bayangkan nanti kalau di kampung itu terlalu banyak larangan buang sampah. Tapi tempat sampahnya nggak ada. Nah, jadi lebih bagus sepakati dengan desa di mana sih titik-titik tempat sampah yang harus dibuat. Kalau tadi kita sudah fokus ke satu desa, ke satu destinasi wisata, ya upayakan di destinasi wisata itu kita fokuskan. Kalau mau menyeluruh ke desa, diskusikan dengan kepala desa dan perangkatnya, di mana titik-titik yang harus kita buat tempat sampah. Lebih bagus kita menyediakan tempat sampah. Dan sudah adakah sistem pengutipan sampah di kampung itu? Kayak kita di Medan ya kan, kalian ngekos di Medan kan ada yang ngambil ngutip sampah kan, lalu dibayar per bulan berapa, 20.000, 30.000. Di sana udah ada nggak sistemnya? Izin Pak, kata sudah Mekanisme ada. pembuangan sampah. Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Kalau sudah ada, apa lagi yang perlu kita tingkatkan? Kira-kira, oh tempat sampahnya memang nggak ada. Atau tadi saya dengar masih dibakar gitu ya, belum ada pengelolaan. Atau gimana? Izin Pak, sebelumnya Ya. terkait ini juga sebenarnya udah ada pertimbangan dari kami membuat tempat sampah Pak. Cuman setelah observasi kepada masyarakat sekitar juga, seperti yang tadi udah ada dari Pemkab, yaitu tempat membuang sampah juga. Ada beberapa rumah yang menggunakan jasa dari Pemkab yang bayar gitu kan Pak. Tapi memang banyak dari masyarakat bahkan yang di pinggir jalan juga masih menolak itu. Karena mungkin satu membayar per bulan dan lain-lain lah gitu kan Pak. Yang katakan mereka masih bisa membakar gitu. Dan itu menjadi pertimbangan kami ketika nanti pun ketika kami buatlah tempat sampah gitu Pak di titik-titik, kami juga berpikirnya keberlanjutannya gitu Pak. Contoh udah ada tempat sampahnya, ketika udah penuh itu kemana dibuang gitu Pak. Dan juga ketika nanti udah ada tempat sampah, siapalah petugas yang mengangkat itu. Itu juga menjadi pertimbangan kami Pak, keberlanjutan dari pembuatan tempat sampah itu Pak. Ya paham saya. Karena memang dua solusi itu sepanjang pengalaman saya ya memang kurang berhasil. Ya kan? Kita buat larangan, tengok larangan di Medan aja, di kelas kota besar saja dilarang membuang sampah di sini kecuali anjing katanya. Dilarang buang sampah di sini. Apa kan? Tulisan-tulisan itu gitu. Jadi memang masalahnya memang bukan di saran. Ini masalah SDM saja, kesadaran kita aja. Kalau begitu saya punya usul begini, kawan-kawan.
Ini kan saya belum memberikan usulan Prokja ya, mana yang kurang gitu ya. Jadi kita perlu juga sebenarnya untuk kemudian bisa memberikan pengetahuan ke masyarakat ya tentang bagaimana mengelola sampah atau limbah lokal atau limbah rumah tangga di halaman rumah atau di rumah pribadi. Tadi menarik tuh, selama ini warga kalau disuruh bayar malas lah, malah buang sampah ya masa bayar ya, bagus ku bakar katanya. Tapi setelah dibakar jadi apa? Kan gak ada manfaat, ya kan justru menimbulkan polusi. Nah, kalian bisa dibuat satu lubang di setiap rumah, di depan rumah, tapi dikasih biofori, yang mana itu kalau diendapkan lama-lama bisa menjadi pupuk juga. Karena kan masyarakat sana bertani, jadi sekalian bisa menjadi pupuk, pupuk pendamping lah gitu ya, untuk pertanian. Ya. Tahu ada hal lain yang bisa kalian buat untuk mereka. Ketimbang kita nanti buat banner, butuh biaya yang banyak, buat tempat sampah apalagi. Nggak ada. Bagus kasih ide aja. Itu sampingan itu, bukan Itu ya. proses utama. Terus terakhir yang tanaman hias. Ini tanaman hias apa ini? Bunga, Pak. Ya, bunga apa? Kebetulan dari pihak desa sini juga udah ada yang ingin mendonasikan bunga kalau kalian ingin menanam bunga gitu, Pak. Mungkin bunga-bunga hias gitu, Pak. Ini di sepanjang jalan desa kah atau di spot-spot tertentu saja? Spot-spot tertentu, Pak. Spot-spot tertentu. Ya, oke. Lagi-lagi harus jelas berapa spot, berapa tangkai bunga yang mau kalian tanam. Jadi kita nanti di akhir enak ngukurnya. Ya kan, jangan ngambang. Penanaman tanaman hias berapa? Nanti satu aja kalian bilang udah berhasil. Jadi targetkan berapa tangkai kalau bunga atau berapa spot. Itu ya, tidak ada masalah. Jadi mempercantik juga. Dan kalau kita beberapa tahun lagi ke sana mungkin bunganya sudah ini, ya kan, sudah mekar dan segala macam. Oke, itu masukan dari saya terkait program yang sudah kalian susun. Nah sekarang saya pengen memberikan masukan program. Baik, Pak. Masih dengar suara saya? Sih. Nah, sekarang saya mau mengusulkan beberapa program untuk kalian. Karena saya lihat program yang sudah kalian susun itu sudah bagus, namun ada potensi kalau kalian tinggalkan lokasi itu setelah KKN, itu akan berhenti, ya, belum mengandung unsur sustainable yang kuat. Jadi gimana Pak biar nanti bisa berkelanjutan? Pertama, masukkan di program kalian itu, yang program pertama, saya nggak tahu nih apakah sudah ada atau enggak, bentuk komunitas kelompok masyarakat. Secara undang-undang itu ada kelompok sadar wisata namanya, Pokdarwis. Jadi setiap desa itu harus ada Pokdarwis sebenarnya. Jadi Pokdarwis itulah yang fokus untuk kemudian mengembang. Kalau belum ada, ajak kepala desa, Pak, kita harus bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Isinya siapa? Ya masyarakat yang peduli, termasuk yang anak-anak muda. Mungkin kalian bisa petakan jumlah anak remaja di situ, usia sekolah yang sudah akalnya itu sudah tumbuh gitu ya. Itu bisa diajak ke membuat Darwis. Nanti kalian launching kelompok sadar wisata ini, pengurusnya si ketua siapa, sekretarisnya siapa dan seterusnya. Ada problem. Anak mudanya udah sesat.
ya kan? Dan dibimbing mereka menghasilkan prokja-prokja mereka, terutama prokja yang sudah kalian susun di tahun ini, agar mereka nanti bisa melanjutkan programnya. Kemudian di desa itu ada Karang Taruna. Ada nggak di sana Karang Tarunanya? Kalau belum ada, Bisa aja. buat. Kalau sudah ada, kasih pelatihan. Biar mereka terus bisa melanjutkan program kalian. Ya kan, termasuk tadi program website ya, buat website, kemudian buat video tadi medsos. Nah, termasuk mereka nanti yang pegang akunnya salah satunya. Diajari mereka bagaimana membuat postingan yang bagus di medsos, ya kan? Bagaimana menggunakan Canva, bagaimana mendesain satu postingan menarik. Itu mereka diajari masyarakat yang di sana. Tapi bentukkan mereka kelompoknya, ya. Kelompok sadar wisata dan kelompok Karang Taruna. Baik, Pak. Oke. Kemudian tadi pendanaan website sudah saya sentuh ya. Pendanaan website itu ya upayakan nanti didiskusikan dengan perangkat kepala desa dan kepala desanya. Baik, Pak. Nah, jadi satu hal untuk melaksanakan program ini kan nanti kalian revisi ya kan, sudah oke nanti baru kalian paparkan ke desa. Ya, ke kepala desa, atau biar cepat besok ya udah sambil jalan revisi kita ini besok paparkan aja dulu ke desa, ya kan, kalian coret-coret aja dikit revisi malam ini kan, jadi 3 program aja tapi kegiatannya yang banyak. Satu program itu ada 7, program kedua ada 3, program ketiga ada 2 ya. Atau mau dipecah tadi dari yang satu itu dipecah ke program 2, program 3 ya bisa-bisa saja sebenarnya ya. Dengan begitu program kalian bisa sustainable, bisa dilanjutkan oleh warga. Itu kata kuncinya. Dan pastikan warga terlibat. Saya nengok kemarin postingan kalian senam ya, senam pagi. Ya kan? Iya, Pak. Tapi kok nggak ada masyarakatnya. Kalian aja yang senam. Itu izin Pak, sebetulnya udah menjadi opsinya itu ketika udah ada diskusi kami, ayo kita ajak warga gitu dan lain-lain. Tapi memang karena beberapa pertimbangan bahkan karena memang baru di sini juga gitu. Nanti kita buat aja dulu kita, kalau nanti antusiasnya atau gimana dari warga juga di sini, karena memang udah cukup dekat juga. Baru nanti kita minggu depannya baru kita buat aja kan gitu. Nah, jadi pastikan semua program kita ini 3 program dengan berbagai kegiatan. Boleh ya, kegiatannya boleh kalian tambah. Kalau memang senam itu mau kalian rutinkan, masukkan dia. Tambah 1 program lagi atau 1 kegiatan lagi di antara 3 program itu. Masukkan dia. Apa targetnya? Lagi-lagi target ya, harus ada targetnya. Nanti di akhir partisipasi masyarakat ikut senam itu mungkin ada 30 orang. Udah nggak apa-apa, targetnya kecil-kecil aja. Ya kan? Dari yang sebelumnya nggak ada mau senam, tapi nanti di akhir kalian KKN yang hadir terakhir kali senam 30 orang. Nah, itu kan nanti pihak desanya menjadi masukan juga. Oh, berarti kok kita buat lumayan juga ya, ada warga yang bisa senam. Itu ya. Atau ada hal lain yang sifatnya rutin, misal tiap pagi senam. Ngebimbel itu maksud saya ya. Kalau ngebimbel itu kan nggak hanya di sekolah formal itu, di desa, di dekat kos kalian itu, di dekat posko kalian itu, kalian buat aja bimbel setiap malam. Siapa anak-anak sini datang bilang gratis. Apa kegiatannya? Pokoknya memfasilitasi pekerjaan rumah mereka, pekerjaan apa PR. Atau dibuat programnya apa tiap malam nonton film apa, film anak-anak gitu, nonton bareng atau main games. Buat itu bagus. Ya. Nah, oke, itu ya. Kemudian banyak kali masukan saya ya. Gak apa-apa lah, mumpung lagi semangat saya ini. Kemudian masukan bagi tim medsos.
Mana tim medsos? Ada tim medsos masih melek matanya? Atau tim apa namanya? Publikasi kah? Yang PDD, pegang, Pak. PDD, Pak. PDD yang pegang IG, TikTok ya. Kalau saya IG lah saya pantau, TikTok saya nggak punya. Iya, Pak. Hati-hati ya untuk buat caption, jangan yang aneh-aneh. Kemarin ada kena tuh satu kelompok dari mana itu. Aneh captionnya, saya pun nggak sempat nengok, dia sempat dihapus TikTok mereka. Komplain sampai itu ke kami, nanti kami yang malu. Ini kelompok siapa ini? Mahasiswanya buat caption begini-begini. Jadi hati-hati, captionnya di luar batas akademis ya, kasih. Berarti setiap video kalian itu harus nampak warganya di situ, jangan kalian aja. Ya, saya bisa maklumi itu kalau tahap awal oke lah orang ini. Walaupun saya sudah apa di kepala saya sudah kok kalian medsosnya isinya cuma kegiatan aktivitas kalian aja KKN. Mana sama masyarakatnya ya kan? Mana kegiatan sama masyarakat? Tapi saya maklumi, oh, mungkin kan belum jalan programnya. Nah, nanti saya ingatkan ya. Ini saya ingatkan, berarti mulai besok sudah harus tampak itu sama masyarakat ya program ya, menjalankan kegiatan apa. Kemudian logo-logo, standarisasi logo itu ada nggak di video? Kalaupun nggak ada, kayaknya penting kita buat satu video atau story atau postingan itu lengkapi dengan logo KKN kalian, logo Unimed, dan logo desa. Lalu ada judul ya. Harus standar dan konsisten, jangan ganti-ganti temanya. Kalau udah warna biru ya udah biru terus. Ya kan ada logonya di live report. Jangan warna-warni tiap postingan. Dah, kemudian jangan lupa setiap kalian publish itu di tag Unimed official. Iya. PPPM loh. Dan saya juga di tag. Kalau nanti saya lagi buka IG saya repost. Anjay, kalau nggak buka IG enggak. Ya di tag Unimed. Karena saya belum melihat saya di Unimed itu ada di repost story kita, story IG kita. Kayaknya kalian nggak mention ya kan, ditandai aja di tag atau di mention Unimed official. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan boleh kita mungkin 1-2 rekap itu perlu ya. Per 6 hari, per 7 hari dibuat rekap, atau per hari kalian buat, bagus juga rekap hari ini boleh. Upayakan ada yang kalian wawancarai. Gitu. Misal baru kegiatan sosiali desa nih besok, presentasi program kerja. Kalian wawancarai salah satu warganya atau perangkat desanya. Gimana Bu? Ya kayak gitu, konten gimana Bu pendapatnya tentang program-program yang sudah dipresentasikan tadi? Iyalah bagus begini, Bogono begini katanya. Jadi nanti ke depan pas kalian jadi melaksanakan kegiatan apa, nah, ditanya lagi apa sih istilah testimoni ya, gini itu menarik. Ini kan kayak dokumentasi kalian ini kan. Nah, ini kan kok dibuat story kan keren ini. Ada video. Nanti kalau bisa kalian buat juga album ini. Selama dari hari pertama sampai terakhir kalian buat album. Wah, nanti bisa nangis kalian nengoknya itu. Bisa jadi kenangan ya kan. Oke, saya rasa itu dari saya. Sudah sangat banyak masukan ya. Mungkin kalau ada yang mau kalian konfirmasi atau tanyakan, diskusikan, silakan. Ada, termasuk hal-hal yang di proses KKN lah, ada kendala nggak kalian? Biar kita diskusi. Terkait biaya inilah Pak, biaya. Ya, silakan. Rento. Pak Darwis dan juga Karang Taruna kan Pak. Mungkin itu menjadi sebuah kendala kami.